Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021. Di hari ini kita bersukacita bersama dengan anak terkasih Marco Alvaro yang mengingat rayakan setahun pertambahan usia. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum memulai rangkaian aktivitas kita di Minggu Baru Anugerah Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena cinta Tuhan melayakkan kami menapaki minggu yang baru. Mengawali segala aktivitas kami di minggu yang baru ini, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami dapat memahami isi kebenaran firman-Mu dan melakukannya di sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ezra pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia, bin Salum bin Zadok bin Ahitub, bin Amaria bin Azaria bin Merayot, bin Zerahya bin Uzi bin Buki, bin Abisua bin Pinehas, bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada saat ini mengisahkan tentang silsilah atau asal muasal Ezra. Dari sini kita mendapatkan informasi bahwa Ezra berasal dari keturunan imam yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yaitu Imam Harun. Dengan kondisi yang seperti ini, tidaklah mengherankan jika pada akhirnya Ezra bertumbuh menjadi seseorang yang sangat saleh, serta pertolongan tangan Tuhan pun melindunginya. Ezra dijagai Tuhan bersama dengan rombongan orang Israel dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Bahkan sesampainya di Yerusalem, Ezra pun telah memiliki tekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak Ibu, Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bersama bagaimana sebuah keluarga menjadi tempat paling penting untuk mendidik seorang anak menjadi anak yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Dari Ezra kita belajar, ketika leluhurnya hidup di dalam kesalehan akan Tuhan, maka itu menjadi contoh yang hidup untuk pada akhirnya pun membentuk Ezra menjadi pribadi yang saleh. Mari kita pun mulai dari keluarga kita masing-masing, membiasakan diri untuk membentuk kebiasaan hidup takut akan Tuhan mulai dari keluarga, dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati perjalanan rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan, bahkan ketika kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, agar kami mampu membentuk kebiasaan hidup takut akan Tuhan, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dengan kesadaran dan terus mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan, kami boleh berproses membentuk keluarga yang hidup di dalam takut akan Tuhan dan meyakini bahwa kehidupan rumah tangga kami pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang minggu baru yang menjadi anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.